رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian di penghujung Ramadan tahun 1443 tentang tafsir ayat Syam dari mulai ayat 183 hingga sekarang 188. Insyaallah kita akan menamatkannya. Dan semoga ini menjadi wasilah agar kelak nanti di Ramadan berikutnya jika Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, kita akan semakin faham tentang masalah-masalah yang ada hubungannya dengan Syam di bulan Ramadan. Kesempatan pada subuh kali ini kita akan mencoba membahas tentang dampak dari ibadah Syam. Karena ada ulama yang mengatakan justru inilah ayat yang terakhir ini 188 ingin menjelaskan bahwa yang halal saja ketika saum itu haram, apalagi di ayat ini Allah melarang dengan menggunakan fi'il nahyi, la ta'kulu, jangan kalian memakan. Jadi maksudnya di sini adalah larangan. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan haram. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Oleh sebab itulah kita mesti hati-hati Jangan sampai kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, setelah itu kita kembali lagi naudzubillah ke mengkonsumsi sesuatu yang batil, sesuatu yang haram. Baik, untuk lebih jelasnya kita baca ayatnya, kemudian nanti dibaca tafsirnya. Tafadhal. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم, janganlah kalian mengkonsumsi harta-harta kalian bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan batal, dengan secara yang batil, tidak hak. Wa tudlu biha, dan kalian membawa urusan ini ilal hukam, kepada para hakim. Tujuannya apa? Litakulu fariqom min amwalin nas, supaya kalian dapat memakan, mengonsumsi sebagian dari harta orang lain, tapi bil itsmi, dengan dosa, bukan dengan cara yang halal. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kata kuncinya tetap perhatikan ini, nyambung ke kajian yang malam. Wa antum ta'lamun, ini aqobah apa namanya? Aqobah al-ilmu, aqobatul ilmi wal ma'rifah. Maka biar bagaimanapun kunci jalan menuju surga itu pertama kali ini ilmu. Harus kita tahu ilmunya dulu dalam segala aspek Wa antum ta'lamun, in kuntum ta'lamun, itu kan menunjukkan keilmuan. Maka orang yang berani untuk membawa kasus harta misal di hadapan hakim, qadhi, itu bagi orang yang tahu itu, nanti jelaskan bagaimana posisi hakim. Bagi orang yang tahu seluk-beluk hal itu bisa dimanipulasi. Maka yang dosanya itu yang memanipulasi itu. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak.
Nah, itu kan jelas sesuatu yang diharamkan. Tentunya bukan hanya harus dibawa ke pengadilan, bukannya. Tetapi setiap harta yang bukan haknya itu batil namanya. Yang begini-begini biasanya hak ahli waris biasanya, karena tidak bisa dikompromikan di keluarga, langsung naik ke atas ke pengadilan. Nanti ada yang naik banding dan sebagainya. Itu harta waris atau harta sengketa. Harta sengketa pun sama, naik ke pengadilan. Nah, itu dibuatkan bagaimana, dan yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas hakim itu hanya melihat dari realnya, zahirnya. Ada bukti dan sebagainya, itu yang diangkat oleh hakim. Bagi yang tersembunyi, ya dosanya yang tersembunyi itu. Makanya tugas al-hakim itu, al-qadhi itu memang berat hari ini waktu iman. Mungkin zahirnya yang benar A, tapi justru yang benar itu B, mungkin gitu. Tetapi tetap hakim itu akan dilihat pertanggungjawabannya adalah secara zahir ya, secara lahirnya. Nanti dijelaskan. Nah, itu ya diantaranya. Jadi jangan sampai berani memakan harta yang haram, karena kita tahu itu adalah haram. Makanya judulnya kan jangan makan harta haram. Eta macam di judulan katanya. Masih belum ini sempurna. Baik, kita bacakan tafsir Ibnu Katsir ya, dari Ibnu Abbas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Ali bin Abi Talhah wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hadza fi ar-rajuli yakunu 'alaihi malun wa laysa 'alaihi fi bayyinatin fihi bayyinatin fayajhadul mala wa yukhasibu ila al-hukami wa huwa ya'rifu anna al-haqqu 'alaihi wa huwa ya'lamu annahu athimun akilun haramin. Ini apa, tentang seseorang ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadza fir rajuli yakunu alaihi mal. Ini tentang seseorang laki-laki yang mempunyai hutang sejumlah harta. Tapi yang punya piutang tidak mempunyai bukti. Walaisa alaihi fihi bayyinah. Bayyinah itu tidak ada bukti. Yang meminjamkan tidak ada bukti. Ini tentang seseorang yang pinjam utang sejumlah harta, tidak ada bukti bagi yang meminjamkannya ya, buktinya mana. Fayajhadul mala, lalu dia laki-laki itu mengingkari harta itu, hutangnya. Wa yukhasimu ilal hukam, akhirnya diadukan ke hakim. Wa huwa ya'rifu, namun dia tahu anna al-haqqu alaihi, tapi yang dia tahu itu yang benarnya itu adalah orang itu, orang yang meminjamkan. Wa huwa ya'lamu, dan dia juga tahu annahu, bahwa dia athimun, berada di pihak yang berdosa. Kenapa berdosa? Akilu haramin, karena makan barang yang haram. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita pahami, bahwa kalau sudah merasa tahu, kenapa harus dibawa ke pengadilan? Kan harusnya mengaku bahwa ini adalah salah, dan itu beres insya Allah. Tetapi karena dia ingin menutup dirinya sebagai orang yang bersalah, bahkan berdosa, akhirnya dia diadukan ke hakim. Dan ini bukan hanya bab yang ini, di kita juga, di negara kita kan sama. Perhatikan kalau ada persengketaan, baik itu antar para pejabat, antar artis, atau bahkan rakyat yang di bawah pun, itu ketika kita perhatikan di layar kaca, itu banyak mereka seperti itu. Menunjukkan apa? Ingin menjaga diri, bahkan menjaga kehormatan diri, walaupun harus mengambil pengacara yang harus dibayar, bukan lagi jutaan ya, mungkin puluhan, ratusan, karena yang dijaga bagi dia itu harkat martabat kehormatannya.
Maka ini jadi pelajaran. Ketika kita salah dalam masalah yang ini, ya kita mohon salah, minta maaf. Kalaupun harus digantikan sejumlah harta yang sudah hilang, itu kewajiban kita. Itu kewajiban kita. Bagaimana caranya? Terserah kita, apakah mau terus menyicil harta yang sudah kita ambil atau tidak. Karena ini hubungan dengan urusan harta tidak mudah ya. Hubungan dengan harta ya, dengan tidak mudah. Makanya kalau kita melihat di televisi orang yang dulunya maju kemudian bisnis kan, di bisnis banyak terlilit hutang, akhirnya oleh para investor kan diselidiki atau diminta untuk dikembalikan dana itu, bukan seorang dua orang, puluhan mungkin ratusan orang. Jadi itu pelajaran. Jika ya salah ya terima gitu. Jika salah terima. Karena memang di dalam hal ini khususnya kalau dana itu dibisniskan itu berat memang tanggungannya. Ketika untung besar. Tetapi kalau Allah uji ini adalah dana umat, akhirnya tanda petik bangkrut, maka itu harus dikomunikasikan. Komunikasikan dengan orang-orang tersebut, karena kalau kita meninggal dan belum beres, waliyadzubillah, Allah akan menghakimi kita dengan orang tersebut. Di mana? Di mahkamah Allah nanti, di mahsyar nanti. Maka lebih baik bereskan sekarang. Apalagi kalau ini bab hutang piutang. Kalau hutang piutang memang harus ada penulisan, ada bayyinah, ada bukti, apakah ada ini dan sebagainya. Maka segeralah jika kita punya utang, segera untuk dilunasi atau dicicil. Itu menurut Ibnu Abbas. Di bawah itu lebih panjang lagi. Dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, Muqatil, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, bahwasanya mereka mengatakan la tukhosim, jangan Anda membuat gaduh atau perkara. Wa anta ta'lamu, dan Anda tahu, annaka zalimun, Anda itu zalim. Ini bukan hanya bab harta ya. Biasanya masalah-masalah yang ramai ya. Kemarin kasus yang barusan saja, profesor siapa itu? Menghina perempuan yang pakai jilbab disebutkan sebagai apa? Gelar profesor. Kalau profesor kan tidak boleh. Dari medsos itu memberikan bahasa yang tidak nyaman. Jadi kerudung gurun Sahara itu kan sudah menyayat hati kaum muslimah. Kemarin kan ya, itu ramai profesor saya itu teh. Itu Profesor Budi. Seorang profesor, tapi kenapa otaknya otak seperti itu? Menghina itu kan. Nah yang begitu pun jangan membela diri sendiri. La tukhosim wa anta ta'lamu annaka zalim. Anda itu zalim, jangan sampai membuat perkara. Dan itu banyak konten-konten di medsos itu ya, ramainya luar biasa gitu. Jadi memang jagalah lisan kita ya, jaga lisan kita, bukan hanya bab harta, jaga lisan kita, jaga tulisan kita juga. Itu kalau kita merasa tahu ini adalah kezoliman, ya jangan membuat perkara yang seperti itu. Dan itu sangat banyak ya. Baik di dunia kampus atau di dunia nyata kita ya, itu orang-orang yang sudah berani menyatakan apapun yang mereka inginkan. Apalagi yang kemarin ramai ya, ditelanjangi, lihat dari latar belakangnya. Kalau dulu kan bagus ya, bagus dulu itu. Masih dalam keadaan mungkin masih mahasiswa atau masih dalam keadaan ideal, kesini kan menghina kan bahwa ajaran Quran Sunnah yang menghalangi di Indonesia ini. Allah itu bukan hanya untuk orang Arab, na'udzubillah ya. Pokoknya mengerikan. Makanya tidak aneh kalaulah ada yang menelanjangi dia saat kemarin ramai demo mahasiswa. Ya memang itu rasa manusiawinya, manusia tidak ingin. Itu hanya sedikit saja. Walaupun kita merasakan ya itu kan menelanjangi saat itu memang sesuatu yang ya Allah bukakan saja. Tetapi nanti akan dibalik nantinya ya.
Orang yang ingin keadilan itu yang akan dihakimi. Itu biasanya ya begitulah manusia-manusia hari ini. Orang yang ya banyak lah. Banyak tidak terhitung dan kita harus beristighfar, banyak istighfar, banyak tobat. Di negara kita yang hak itu jadi batil, yang batil seolah-olah jadi pahlawan. Dan itu terbukti ya. Bukan di negeri dongeng lagi, kita sama-sama mafhum. Kemudian di bawah ada riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Awil yadar. Ini di dalam Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasul bersabda, "Ala ingatlah innama ana basyar, aku hanyalah manusia biasa. Dan sesungguhnya yang sering datang kepadaku orang-orang yang mengadu perkara. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam mengumpulkan alasan daripada lawannya. Karena itu aku memutuskan perkara untuknya." Tahu kan ya? Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka. Karena itulah hendaklah seseorang menyanggah atau meninggalkannya. Di sini kan harus ada pertimbangan di pengadilan, harus bisa ditimbang. Jadi ada kebenaran, kesalahan, ada bukti terus di situ. Karena memang berat ya, tugas seorang hakim itu berat. Makanya kenapa ada mengatakan bahwa hakim itu bisa pinarakannya lebih mudah dibanding yang lainnya. Hakim itu, karena memang hakim kan melihat pengaduan itu lihat dari bukti. Mana buktinya? Apa dikuatkan dengan para pengacara? Nanti ditimbang-timbang. Ketika betul memutuskan bisa surga. Tapi kalau salah memutuskan hati-hati. Itulah hakim. Makanya kenapa banyak ketika ingin jadi hakim pun gitu. Ada yang ketidakjujuran. Ingin jadi hakim harus risyuah misal, harus nyogok. Itu kan tidak benar. Ala kulli hal bahwasanya bagi hakim itu tetap berat tantangannya ya, berdasarkan hadis yang ini. Maka Imam Ibnu Katsir, lihat di bawah merah ini ya, menegaskan fadallat hadhil ayatul karimah wa hadzal haditsu ala anna hukmal hakimi la yughayyiru syai'a fi nafsil amri. Jadi ayat yang itu 188 dan hadis yang barusan menunjukkan bahwa ketetapan hukum bagi seorang hakim tidak bisa merubah sesuatu pada perkara itu. Fala yuhillu fi nafsil amri haraman huwa haramun. Tidak bisa menghalalkan yang haram, tidak bisa menghalalkan yang haram jadi haram. Wala yuharrimu halalan huwa halalun, dan tidak bisa mengharamkan yang halal padahal itu ada halal. Nah, jadi tidak bisa. Tugas hakim apa? Innama huwa yalzamu fi dzahir. Kan zahir. Jadi zahir, ada kaidah usul fikih ya. Para fuqaha itu kunna nahkumu bidzawahir. Kaidah para ahli fikih itu. Kunna nahkumu bidzawahir. Kita itu menghukum yang zahirnya saja. Kalau gerakan sholat, saum, zakat, haji bagi fuqaha ahli fikih ya yang zahirnya, bagaimana sabda Rasul, bagaimana firman Allah. Kalau itu lihat zahirnya. Wallahu yatawalla bis-sarair, tapi Allah akan menetapkan yang ada di dalamnya. Berarti niat.
niat ini orang sholat, saum, zakat apa, Allah nanti yang akan menghakiminya. Tapi seorang fuqaha tidak ke situ. Tapi orang fuqaha itu melihat dari zohir, termasuk hakim. Innama huwa yalzamu fi zahir. Dia itu harus menetapkannya itu dalam yang zohir saja. Fa in tabaqa fi nafsil amri fadzaka. Kalau sesuai yang zohir itu pada urusan perkara yang sedang diadukan, fadzaka, ya itulah. Wa illa, tuh kan? Tapi kalau tidak, falil hakimi ajruhu, bagi seorang hakim ya ada pahalanya. Wa alal muhtal wizruhu, tapi yang memanipulasi data, wizruhu, akan mendapatkan dosanya. Jadi hakim tetap ya melihat dari zahirnya. Hakim tuh, kalau ini si A salah, dah beres. Tapi tadi di balik itu ada orang yang sengaja untuk memutarbalikan fakta. Nah yang dosa yang ini nih, bukan hakim. Dah hakim nanti akan melihatnya dari yang zohir. Karena sudah kalau ketuk palu kan tidak bisa diganggu gugat itu. Kalau sudah ketuk palu, ini pun sama. Nanti dalam perjalanan itu ada pembanding, ada juga pengacara yang terus semaksimal mungkin untuk membela. Kalau kebenaran, alhamdulillah. Tapi kalau membela kebatilan, habis-habisan, nauzubillah. Maka ketika naik banding itu karena mikirnya para pengacara itu agar bisa selamat dari hal itu. Ya, karena itu kembali ke yang bahasan awal. Karena dia tidak siap untuk menerima kehinaan di dunia, maka seoptimal mungkin dia mengambil 1001 cara agar dia menang di pengadilan. Sedangkan itu bagian daripada batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tuh ya. Kemudian terakhir Qatadah. Nah, terakhir ya. Tapi nanti sambungkan sampai jam 6, sambungkan tentang bab yang akan disambungkan ke sini. Qatadah. Wa qala Qatadah. Wa qala Qatadatu i'lam ya ibna Adam anna qada al-qadi la yuhilla laka haraman wala yuhiqqu laka batilan wa innama yaqdil qadi binahwi ma yara wa yashhadu bihi syuhudu wal qadi basharun yukhti'u wa yusibu wa'lamu anna man qudiya lahu bibatilin anna khusumatahu lam tanqad hatta yajma'allahu bainahuma yawmal qiyamati fayaqdiya 'alal mubtili lil muhiqqi bi ajwada mimma qudiya bihi lil mubtili 'alal muhiqqi fid dunya. Oh, ini Qatadah ya. Dah sampai di sini. Di bawah ada Abu Hanifah dan Al-Qurtubi, tapi cukup sampai di sini. Qatadah mengatakan, "I'lam yabna Adam, ketahuilah wahai anak Adam bahwa keputusan qadhi, hakim ya, tidak menghalalkan yang haram, tidak pula membenarkan yang batil. Tidak bisa. Sesungguhnya dia hanya memutuskan berdasarkan apa yang dia lihat." Nah, tadi kan yang zahir ya. Melalui saksi. Saksi bagaimana, terus nanti dengan latar belakang alibi dan sebagainya, itu memang ada aturan-aturannya ya. Kalau jadi saksi, qadhi seorang manusia terkadang keliru, terkadang benar. Ketahuilah siapa yang diputuskan satu perkara untuk kemenangan dengan cara batil, maka perkara itu masih tetap ada hingga Allah nanti menghimpunkan di antara kedua belah pihak di hari kiamat. Ini yang tadi kita tegaskan. Lalu Allah memutuskan perkara buat kemenangan orang yang hak atas yang batil itu dengan keputusan yang lebih baik daripada keputusan di dunia ini. Maka pelajarannya tetap ya, jika kita wa antum ta'lamun, jika kamu betul-betul tahu, ya sudah, mengalah saja bahwa ini adalah kesalahan saya, dah mengalah. Kalaulah kita di dalam kebenaran, jika kita mau memaafkan, silahkan maafkan. Wal afina anin nas, maafkan orang-orang, maafkan manusia jika kita mau memaafkan.
Tapi kalau mau ditarik ke hukum, silahkan, itu hak. Itu hak. Karena memang di masyarakat ya begitu ya. Daripada kita harus hukum rimba, maka sebaiknya ke pengadilan. Tetapi kalau kita memaafkan sejak awal, itu mungkin itu yang terbaik. Kalau dimaafkan dalam urusan apapun. Oleh sebab itulah ini puncaknya ya. Puncak di kutiba alaikumusiyam. Yang disebutkan di awal itu la'allakum tattaqun. Artinya tattaqun di sini, takwa di sini adalah tanzihul qalbi aniz dzunub. Jadi membersihkan kolbu kita dari dosa-dosa. Membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Artinya membersihkan jiwa, an-nafsu, ya, jiwa kita dari sesuatu yang bisa membahayakan agama. Imam Al-Ghazali mengatakan takwa itu ijtinabu kulli ma takhafu minhu dororon fi dinika. Itu kunci dari takwa. Ijtinabu, menjauhkan, kulli ma takhafu minhu, setiap apa yang Anda takutkan dari itu, dororon fi dinika, yang akibatnya membahayakan agamamu. Yang membahayakan agamamu. Jadi jangan sampai kita memaknai takwa itu salah. Karena kalau lihat dari definisi ini, menjauhi apa yang ditakutkan yang nanti berefek ke agama. Oleh sebab itulah beliau menegaskan untuk menjaga itu, fa ammal ladzi la budda minhu, maka mesti mau tidak mau, man arada ayyat taqiyallaha ta'ala, siapa yang ingin bertakwa kepada Allah. Nah, ingat takwa ya. Takwa adalah gelar yang besok akan disanding oleh kita sekalian, gelar la'allakum tattaqun. Maka di sini ada persyaratan. Ada persyaratan karena apa? Karena ada hubungan dengan bab siam ini juga. Fal yura'i, maka hendaklah dia bisa memelihara apa? Al-a'dha al-khamsata, organ yang 5. Fa innahunna al-usulu, karena 5 organ tadi adalah usul, dasar, pondasi, akar. Kalau dia kokoh, kalau dia kuat, itu akan menjadikan pohon amal soleh. Apa saja itu? Wahia, yaitu 1, al-ainu, mata. Mata jaga. 2, al-uzunu, telinga. 3, al-lisanu, lisan, lidah. 4, al-qalbu, qalbu. 5, al-batnu, perut. Jagalah mata kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jagalah pendengaran kita dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Nah, itu cara takwa itu begitu. Makanya betul ya, kalaulah kita memperhatikan, bukan hanya menjaga tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib. Di saum itu jaga ini juga, pandangan, pendengaran, lisan, kolbu itu. Terakhir memang batnu, perut ya. Mata kan jelas ya, Allah menegaskan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum muslimin laki-laki mesti ghaddul basar, dan juga ke perempuan. Kenapa? Karena pandangan itu bisa membuat hati kita, jiwa kita baik atau buruknya tergantung dari pandangan. Begitupun pendengaran. Fa'alaika bisyanati sam'ika anil khona wal fudul. Jadi kita harus bisa menjaga pendengaran kita dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Kita mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan haram. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita mendengar orang yang gibah, kita mendengar sesuatu yang lago, yang tidak nyaman ke hati kita. Orang yang iman, para pewaris surga Firdaus itu satu di antaranya walladzina hum anil lagwi
mu'ridun, dari sesuatu yang lagau itu ditinggalkan. Karena berat, ingat pendengaran itu berat, yang dihubungkan dengan lisan ya. Memang 3 organ ini masuk ya, mata, telinga, lidah itu. Kita mendengar, kita melihat, nanti lidah yang akan berkomunikasinya. Sehingga harus dijaga ini semua. Jadi jangan sampai kita masuk nanti bulan Syawal tidak mau menjaga ini. Maka betul saum belum selesai, saum belum usai. Kenapa? Ini harus kita buktikan la'allakum tattaqun. Kalau kita kembali ke awal lagi, hadirin ikhwati iman, nauzubillah, meureun siga orai, dari ular berganti kulit tetap jadi ular, harusnya jadi ulat, dari ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Itu ibrah, pelajaran 2 makhluk yang Allah tontonkan kepada kita, ulat dan ular. Itu menjadi ibrah yang luar biasa. Itu kan merubah. Kalau kita sudah hari ini ya, insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti maghrib kan ru'yatul hilal, insya Allah ada yang melihat, insya Allah ada yang melihat. Jika ada yang melihat hilal, besok kan Idul Fitri, berarti maksimalkan la'allakum tattaqun dari sekarang. Ini terakhir hari ini terakhir, hari-hari terakhir, malam terakhir tadi, malam 29. Sekarang kajian terakhir. Kajian terakhir siang ini, pagi ini, siang ini, sore ini kajian terakhir, nanti masuk bulan yang baru, bulan Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, sampai nanti bertemu Ramadan kembali. Ini jadi cas dalam kehidupan kita. Jadi selama sebulan itu jadi cas, jangan kembali lagi. Harus bisa terbang seperti kupu-kupu, harus hijrah terbang itu. Jangan hanya di tempat itu saja, harus hijrah. Harus coba kita hijrah, betul-betul hijrah. Biasanya kita hijrah dari yang biasa menjadi yang lebih luar biasa. Minaz zulumat ilan nur, itulah hijrah. Minal jahli ilal ilmi, minal bid'ah ila sunnah, minasyirki ila tauhid. Jadi ini merupakan hal yang la'allakum tattaqun sudah kita sandang. Tong balik deui gitu nya, kade berat karena tantangan lebih berat. Mungkin pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka, syaitan dibuka borgolnya. Artinya tantangan semakin berat. Semakin bersih badan kita, semakin putih pakaian kita, kita tidak akan sembarang duduk, kita tidak akan sembarang menempelkan baju kita yang putih bersih ini. Artinya akan sensitif terhadap dosa, terhadap kesalahan. Itulah yang la'allakum tattaqun, termasuk yang barusan. Pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita, qalbu kita juga sama. Termasuk terakhir al-batnu, perut. Yang ini nanti kita akan coba perut ini coba di manage. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan itu bermula dari memanage perut, hadirin ikhwati iman. Kalau kita bisa mengatur porsi ya, makan yang masuk ke dalam badan kita yang halalan thayyiban, jangan sampai seperti tadi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dia sudah tidak bisa memanage. Jadi bukan hanya memanage aturan-aturan makan, bagaimana protein, bagaimana karbohidrat, bagaimana sayur mayur, buah-buahan, bukan hanya itu. Tapi jangan sampai memasukkan barang-barang yang syubhat. Percuma kita bisa mengelola ini semua, ternyata barangnya dari yang haram. Percuma begitu ya. Artinya apa? Kita harus bisa mengimbangi dua-duanya. Ahli di nutrisi dan gizi silahkan maksimalkan. Oh ini harus makan begini, jangan makan itu, silahkan. Itu dari keilmuan kedokteran. Oh saya golongan darah ini, makan yang dianjurkan ini, yang itu jangan, silahkan. Itu keilmuan dari kedokteran. Tapi yang harus diperhatikan dari nilai ininya, apakah didapatkan dari yang halal atau dari yang syubhat. Karena memanage ini tidak mudah.
Imam Imam Al-Ghazali saja menegaskan ada 3 poin kenapa yang paling berat ini. Summa 'alaika bihifdil batni wa islahihi, bahasanya islah. Kemudian wajib bagi Anda, ke kita ini ya dari Imam Al-Ghazali, bihifdil batni, menjaga perut, wa islah, dan mengislahkan perut. Berarti pasewa yang meureun perut selama iya ya. Nah dibereskeun tah perut dengan adanya Ramadan. Nah, maka ketika masuk Ramadan, besok masuk Idul Fitri, besok itu diuji. Kalau dari segi makanan realnya kan besok lusanya bisa jadi mencret. Kenapa? Ada yang tahu? Karena kita makan harusnya sedang dijaga, hari pertama itu lahap makan. Kan sedang dikendalikan. Sedang dikendalikan di Ramadan 30 hari itu. Masuk Idul Fitri, semua dilahap di jam itu saja. Bukan tidak boleh, silakan kalau perutnya masih kuat, dan insya Allah masih kuat sesungguhnya. Makanya betul menjaga ini tidak mudah. Perhatikan saja kan, kita mau ke lapang ke Id, boleh makan setelah azan subuh? Harus, karena itu sunnah. Kalau Idul Adha kan sebaiknya tidak, Idul Adha. Jadi beres sholat subuh, siap-siap langsung ke lapang. Kalau Idul Fitri ya dianjurkan fitri namanya juga, buka, iftar. Jangan sampai menyambungkan ini masih Ramadan tidak makan. Makanya sebelum ke lapangan makan kurma, minum atau makan yang lain sebagai bukti bahwa ini sedang fitri. Tapi selepas itu kan biasa masalah tidak bisa al-hifdhu, menjaganya. Sadar tidak sadar kan ya? Cing kumaha biasana. Talamun bapak bisa kumaha keluar dari rumah menuju musola, menuju masjid, menuju lapangan. Idealnya itu ada lapangan ya. Bukan masjid, tapi masjid ya salah satunya. Bagusnya memang musola, lapangan. Jadi harus punya lapangan, harus ada pembebasan untuk lapangan ya. Karena masjid itu memang harus punya lapang tersendiri. Nah, kita ke lapangan kan sunnahnya makan, kemudian kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulainya dari itu pasnya. Ketika kita menuju lapangan gitu. Takbir dengan lirih, dengan keras. Dengan keras, naik motor, naik mobil, silakan keraskan, kan ini syiar. Dengan apa? Lantunan ini sing bersih. Ini sedang bersih lisan kita. La ilaha illallah wallahu akbar. Terus sampai nanti bertemu di lapangan, kita duduk karena tidak ada tahiyatul lapangan ya. Duduk, kemudian terus sampai nanti imam naik mimbar. 6.50 ya. Insyaallah jam 6.50, jam 7 kurangi 10 menit itu sudah mulai biar rata di kita. 6.50 itu langsung sholat Idul Fitri, baru berhenti di situ. Tong ti wangi-wangi bisa kayak habis tuh waktunya. Justru di situ banyakkan, jangan banyak makan, jangan banyak. Biasanya bapak-bapak nonton keluar dari rumah menuju lapang kan ududnya. Kalau jangan, kenapa jangan? Ini saat-saat yang dimana kita sedang ingin berzikir dan mual zikir bari udud mah itu laras gitu mual heset zikir atau Allahu Akbar banyak gitu. Makanya ketika pagi masuk berhenti dulu sampai Id malah gitu singkuat gitu sampai beres Id. Setelah itu ya diberikan kebebasan walaupun tetap banyak tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita praktekkan besok itu ya. Jangan sampai kita selama 1 bulan tidak ada bekasnya. Harus berbekas biar bagaimanapun hadirin ikhwati iman. Karena harus dijaga. Karena dengan menjaga perut itu 3 poin yang harus diperhatikan. Kata beliau fa innahu asyaqqul a'dha islahan 'alal mujtahid. Satu itu ya. Fa innahu karena perut ini asyaqqul a'dha, organ yang paling berat
apanya? Islahan, diislahkan. Hese itu memanage perut teh. Hese, biar begitu sulit, tidak mudah. Kata beliau yang pakarnya kan, sering kita jelaskan sosok Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau itu sosok yang tasawuf memang, tapi kan sebelumnya dia merasakan kenyamanan hidup. Makanya beliau menuliskan ini betul-betul sudah dirasakan. Perut itu adalah asyakul a'dha islahan. Mau diislahkan itu paling berat organ yang lain. Kalau mata kita memandang sesuatu yang diharamkan, tinggal perem gitu, tidak akan terlihat. Ya, perem bisa. Telinga, aduh sulit telinga, tidak bisa ditutup gitu. Tapi kalau ini perut berat. Bagi siapa? Alal mujtahid. Bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk azam. Azam bahasa biquwatil azmi. Untuk bersungguh-sungguh berazam ingin mengislahkan perut. Ini bab siam nyambungnya, maka kita fokus yang ini. Yang 4 juga bagus tadi ya. Mata, telinga, lisan dan qalbu itu bagus kalau dibahas, tapi kita fokus yang ini dulu. Jadi yang pertama asyakul a'dha islahan. Diislahkan tepang hesena ieu tah perut. Yang kedua aktsaruha mu'natan wa syuglan. Syuglan teh masyghul. Yang paling banyak disibukkan dengan ini. Cok mun orang ngobrol bab naon. Jujur lalaki ya. Laki-laki kalau ngobrol bahas naon biasanya? Pibeuteungeun. Ya orang mulai ieu di ditu, lalaki begitu. Laki-laki itu masalah itu penyakitnya dari makanan. Yang mata laki-laki itu makanan. Kalau mata perempuan pakaian. Kan laki-laki pakaian naon bebas naon we, kaos oblong teu naon kita ya. Ya, tapi yang akan diobrolkan adalah bab makanan laki-laki itu. Wallahu a'lam. Siga nama kepengaruhan ku Nabi Adam alaihissalam, wala taqraba hadhihi syajarah, itu makanan. Siga nama katuruhan. Katuruhan ku Nabi Adam. Kenapa? Kita organ beda dengan bangsa yang lain. Organ bangsa jin beda organ dengan kita. Kita kan ada yang rongga. Berongga dari mulai mulut sampai ke ujung itu kan berongga. Iblis laknatullah alaih sangat hafal. Oh ini kelemahannya. Ketika diciptakan Adam yang terbujur di surga, iblis masuk ke situ. Itu kisah Israiliyat menunjukkan oh iya nu bakal dipengaruhi oleh dia, yaitu al-batnu, perut. Makanya betul kita disibukkan itu pasti dengan bab perut. Makanya kenapa seorang laki-laki dituntut jadi kepala rumah tangga, pencari rizki, ya itu ke sini masuknya. Makanya kalau rumah tangga itu sebetulnya dari kepala keluarga ya. Kalau dia memberikan wasilah makanan yang halalan thayyiban, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi nanti suaminya kalau memberikan wasilah fasilitas rizki yang syubhat apalagi haram di keluarga, panas kadituna. Hese salat, hese saum, hese zakat, sulit untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Ini sang kepala rumah tangga tengarti sesuatu yang diberikan kepada anak istrinya akan pengaruh terhadap jiwa yang ada di keluarga tersebut. Maka jaga ya, karena kita masyghulnya di sini. Ini kata beliau ya, aksaruha syuglan gitu. Banyak kesibukan di sini. Ya orang kan jemput rezeki karena eta. Ainu korupsi karena apa? Karena perut. Dari mana perut? Mungkin obrolan di rumah tangga. Suaminya kuat tapi istrinya memberikan bisikan-bisikan. Atuh Pak, Bapak teh puluhan tahun damel lidinya atuh sakali wae mah teu kan. Sakali wae mah teh korupsi gitu. Jadi na'udzubillah ya, na'udzubillah. Itu yang kedua. Jadi kita disibukkan dengan bab perut. Yang ketiga, a'dhamuha dororon wa atharon. A'dhamuha paling besar, paling agung apanya? Dororon, bahaya, dan atharon, dampak. Dampaknya paling besar. Betul, paling besar. Kenapa? Mata yang kita lihat
telinga yang kita dengar, lisan yang kita ucapkan, hati yang kita terbersit dalam hati kita, energinya dari mana? Nah, dari perut. Maka betul, ini a'dhamuha dararan wa atharan. Energi dari perut. Jadi kalau ada orang yang matanya mata keranjang, naon deui tah? Mata duitan. Mata naon? Mata-mata yang tidak baik. Itu energi dari situ. Jadi kenapa orang berzina? Karena yang dia lihat, pikiran yang dia lihat, hatinya ingin berzina. Dibuktikan dengan farjinya nantinya. Dan itu dari mana? Seseorang punya syahwat itu karena seorang punya syahwat kepada lawan jenis dikarenakan dari perutnya. Kalau perutnya tidak bisa diislahkan seperti tadi, maka masuk yang haram, maka keluar pun jadi yang haram. Karena syahwat batni, nanti di kajian yang lain, syahwat batni itu akan mempengaruhi syahwat farji. Karena kalau makan yang haram, jadi energi sperma, ovum, energi bagi syahwat baik laki-laki atau perempuan itu dihasilkan daripada saripati makanan. Saripati makanan yang halalan thayyiban nanti akan keluarnya kepada yang halalan thayyiban. Tapi kalau saripati makanan itu didapat dari yang haram, pasti perzinahan. Maka tidak aneh khomer, judi, kemudian sembahan itu tidak aneh adanya hubungan dengan yang haram, zina. Makanya itu berkubang di situ ya, terus-terusan di situ. Makan tidak bisa diislahkan, dimanage, wah kesananya sulit untuk ibadah dan mudah untuk maksiat. Makanya harus kita jaga ini ya. Makanya ini berat ya. Tapi sesungguhnya kalau lihat dari solusi beliau ya, terakhir cukup 2 kata beliau, fa'alaika idzan. Kalau begitu wajib bagi Anda bisyanatihi, memelihara perutmu itu, 1 anil harami wasyubuhat awalan. Nah, bahasanya begitu. Pertama kali jagalah dari yang haram dan syubhat. Tuh kembali ke ayat yang tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Di akhir wa antum ta'lamun. Jangan pernah memasukkan sedikit makanan yang haram. Jangan kalah sama ulama-ulama terdahulu. Imam siapa? Ibnu Sina kedua teh. Ibnun Nafis. Ibnun Nafis dalam kitab Al-Mujaz fit Tib di muqaddimahnya, kasus beliau atau cerita beliau disebutkan. Ini Ibnu Sina kedua ya. Ibnun Nafis yang beliau menemukan saluran di paru-paru, saluran itu pertama kali di zaman itu. Yang saya paham hafal di situ adalah ketika dia sakit, kemudian datanglah para tabib yang lain memberikan solusi. Sakitnya memang di dalam membuat sakit ke dirinya. Tabib yang lain memberikan arahan untuk diberikan saja khomer sebagai painkiller, penghilang rasa sakit. Homer itu salah satunya. Heroin juga sama, morfin juga itu ya. Untuk menghilangkan rasa sakit itu digunakan itu. Tapi apa kata Ibnun Nafis rahimahullah? Beliau mengatakan tidak. Kenapa? Walaupun dokter ya, atau Ibnu Sina kedua. Kenapa disebut Ibnu Sina kedua? Karena Ibnu Sina membuat kitab Al-Qanun fit Tib, The Canon of Medicine. Al-Qanun fit Tib sampai 4-5 abad di Eropa sana dikembangkan sampai hari ini. Jasa dia ada. Kemudian lahirlah Ibnu Nafis dan dia mentasyrih bahasanya. Membedah kitab Al-Qanun. Sehingga para ulama menyebutkan kalau ingin tahu isi Al-Qanun dengan jelas ya harus di kitab karya Ibnu Nafis itu. Karena disyarah, kalau bahasa kita disyarah. Kan sulit itu memahaminya, bagaimana teori unsur, teori mizan, teori organ dan sebagainya. Itu kan sulit sekali untuk dipahami bagi orang-orang awam. Medis pun juga mungkin sulit karena ini ilmu di zaman itu.
Tapi itu akan ada hubungan dengan zaman sekarang. Nah, yang mensyarahnya itu beliau, itu disyarah. Yang kedua diringkas, namanya Al-Mujaz fit Tib. Itu ringkasan dari Ibnu Sina, itu 1 jilid, sedangkan Al-Qanun 4 jilid. Al-Qanun 4 jilid diringkas jadi 1 jilid. Tapi Al-Qanun disyarah itu beberapa jilid. Nah, kan berarti disebut Ibnu Sina kedua karena beliau hafal Al-Qanunnya Ibnu Sina. Nah, di akhir kehidupan beliau mengatakan ketika diberikan khomer, mau diberikan khomer oleh tabib-tabib yang menjenguk beliau. Kata beliau apa? La, tidak. La alqallaha ta'ala. Aku tidak akan pernah bertemu dengan Allah wa fi jawfi. Di yang lain yang mengatakan wafi batni, wafi jaupi, di dalam diri saya, di dalam perut saya, syai'un minal khamri, sedikit pun khamr, aku tidak mau karena aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya dokter. Artinya apa? Ini yang harus dijaga. Haram dan syubhat. Bukan ketika kita sehat saja, ketika sakit pun tanya dulu. Ini halal haram, ini halal syubhat. Bukan tidak mau. Karena hubungan dengan jiwa nantinya. Oh ini haram Ustaz, tapi kan darurat. Sampai sejauh mana daruratnya? Harus bisa seperti itu. Karena apa? Karena kita ingin menjaga ini masalahnya. Atau dayanya kalau tidak misal disuntikan, ini nanti akan meninggal. Oh berarti ya darurat. Tapi kalau tidak disuntik, darurat tidak, mati tidak, tidak, berarti bertahan. Jangan sampai kita naudzubillah. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan kita itu jangan masuk yang haram, disengaja ataupun tidak disengaja. Ngeri itu. Ngeri, makanya berdoalah kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwak. Itu doa yang luar biasa. Itu ya, jaga yang haram atau yang syubhat. Jaga, jangan sampai. Ini mudah kata beliau, tapi bagi kita lumayan berat ngejaga nukia itu. Tapi kalau sudah masuk banyak istighfar dan sebagainya. Karena kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Daging, kulit, tulang, organ yang ada dalam badan kita tumbuh, subur, makmur. Kalau dari badan yang haram, neraka bagiannya. Itu sabda Nabi. Dah jelas ya. Jaga perut dengan menghindari yang haram atau syubhat. Kedua apa? Summa an fudulil halal thaniyan. Oh iya mah sedai. Yang tadi sudah lewat ya. Tidak mungkin saya mengkonsumsi yang haram, yang syubhat tidak mungkin. Tapi lihat, berat makanya kajian-kajian yang begini tuh. Yang kedua, summa kemudian itu. Jadi yang ini dulu jaga, yang kedua anfudulil halal. Sanian in kanat laka himmatun fi ibadatillahi ta'ala. Tuh bahasanya begitu. Yang kedua, jaga yang ini. Jika Anda punya himmah, semangat untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau ingin ibadah kepada Allah, sangat jaga no iya. Makanya di surah Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ta'budun tah sigana ka dia gitu. Sigana. Karena kalau Anda ada himmah untuk ibadah kepada Allah, nah yang ini jaga gitu. Yang ini jaga. Yang berarti yang kedua anfudulil halal. Apa maksudnya? Yang halal tapi fudul. Fudul teh berlebihan. Menjadi naon. Itu kan kelebihannya. Ampas dalam badan kita dikeluarkan jadi tuh. Tapi maksudnya bukan yang itu, ini pokoknya kelebihan-kelebihan yang halal. Sampai beliau menegaskan, ini nantilah biar penasarannya, ada 3 dampak. Ada 3 dampak dari yang halal dan dari yang haram dan syubhat. 3 dampaknya nanti. Sedangkan yang fudulul halal, yang lebih daripada kehalalan, ini halal statusnya tapi berlebihan begitu.
Kalau tadi yang haram sudah jelas, sekecil pun udah haram, seperti khamar itu tetap haram. Ini yang halal tapi berlebih, itu merusaknya kepada para hamba, bisa membuat jihadnya semakin melemah. Itu ada 10 poin. Ada 10 poin dan kita terasa ya yang ini karaos gitu. Haram udah tinggalkan, tapi nu halal kadang aduh ngarui wae gitu ya. Makanya benar ya dengan adanya siam udah la'allakum tattaqun. Boleh dibahas 10 ya? Lama kan ya. Saya bahas yang 3 saja. Dari yang haram yang ini ya. Dari yang haram. Pertama, hadzaran min nari jahannam. Hadzaran min nari jahannam. Itu yang haram dan syubhat. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Itu hadis, itu ayat. Adapun hadis kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Nah, itu berarti akan kalau kita menjaga ini akan terhindar dari neraka jahanam. Yang ketiga, yang kedua, kalau seseorang memakan makan yang haram dan syubhat, matrudun, diusir, la yuwaffiqu lil ibadah, tidak sesuai dengan ibadah. Hese ibadahna gitu. Ya, hese ibadah. Rek itu rek ya hese gitu ibadah sigana haram eta teh. Apa yang masuk ke dalam badan. Nauzubillah. Kata beliau disandingkan, bukankah orang yang junub jangan masuk ke Baitullah? Kan itu ya, nu junub jangan duduk di masjid. Terus yang hadas tidak boleh menyentuh Quran di sini ya. Apalagi bagi orang yang tenggelam dalam kotoran yang haram. Najis yang haram, najis yang syubhat, bagaimana khidmat kepada Allah, mau bertemu dengan Allah bagaimana, mau ibadah bagaimana, kalla fala yakunu dzalika abadan, selamanya tidak akan terjadi. Itu yang kedua. Berarti mun hese ibadah punten salat, saum, zakat, haji nurukun Islam no eta buah-buah ieu. Kita masuk yang haram ke dalam badan kita. Yang terakhir adalah mahrumun min fi'lil khair, terhalang untuk melakukan kebaikan. Ketika melakukan kebaikan pun mardud, akan tertolak. Hadirin ikhwatu iman, itu dulu ya bahasan pada kesempatan hari ini, dan wallahu alam kapan kita akan bersuak kembali di kajian seperti ini. Hanya yang jelas ini sebagai motivasi saja ya, pembuka cakrawala keilmuan para ulama terdahulu, bagaimana mereka menjaga kehidupan alam dunia ini agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, agar bisa imaratul ardi, memakmurkan bumi ini, agar bisa menjadi ansarullah, penolong Allah Subhanahu wa taala. Karena 4 inilah yang Allah tugaskan kepada kita sebagai manusia di alam dunia. Maka sebaik-baiknya kita segera untuk mendapatkan maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja kita diberikan kemampuan untuk senantiasa memanfaatkan tarbiyah di sekolah istimewa ini, madrasah mutamayyizah di Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang najah, orang-orang yang lulus. Karena orang yang lulus tandanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ketika terampuni, maka kita akan punya kekuatan untuk melaksanakan amal soleh di bulan-bulan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu datang dari saya, dan semoga kalau ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan rahmat, barokah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita menghadapi bulan-bulan yang lain. Dan semoga ibadah Ramadan kita tahun 1443 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah siamnya di waktu siang, ibadah qiyamnya di waktu malam, ibadah tilawah Al-Qur'an, sodakohnya, infaknya, zakatnya, kemudian iftornya,
para muhsinin yang sudah memberikan fasilitas kepada kita sekalian. Semoga Allah menerima menjadi amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.